warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Via dan kembali lagi di channel Motivator Milenial ini. Seperti biasa, saya siap berbagi ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk teman milenial. Oke, langsung saja. Kali ini saya ingin memberi motivasi atau semangat baru buat teman-teman. Kali ini konten kita berjudul Bangkit dari Keterpurukan. Oke, sebelumnya saya pernah memberi pembahasan ini di sebuah radio Arbes FM. Rencana itu yang ingin saya upload, tapi karena situasi yang tidak memadai, jadi saya ingin repost ulang konten ini untuk teman milenial. Oke, kuncinya untuk kita bisa bangkit dari keterpurukan itu tentu saja dari diri kita gitu. Kitanya ingin bangkit atau enggak. Karena 1000 kata motivasi pun tidak akan berpengaruh jika memang kita tidak ingin gitu untuk keluar dari keterpurukan tadi. Jadi, saran saya yang harus teman-teman lakukan adalah membenahi pikiran kita dan hati kita setiap harinya. Dan kita sebagai manusia biasa tentu pernah down, pernah terpuruk, pernah hancur, kecewa, sedih, sakit hati, dan banyak hal lainnya yang menghambat kita untuk lebih maju gitu. So, apakah kita harus berdiam diri, pasrah, dan menerima keadaan kita yang demikian? Kita tentunya tahu bahwa hidup adalah ujian, tapi tidak semua orang mampu menghadapi ujian. Untuk itu, kita harus mempunyai mindset yang benar dulu. Apa sih tujuan Tuhan melakukan itu semua kepada kita? Tentunya Allah itu nggak sia-sia juga menguji kita gitu loh. Tentunya ada maksud dan tujuan selain membuat kita jauh lebih baik, atau membuat kita lebih kuat, membuat kita lebih tegar, dan tentunya membuat kita lebih semangat gitu ke depannya. Karena banyaknya ujian kecil yang telah kita lalui, ujian yang besar pun nggak akan mempengaruhi kita untuk maju. Tapi banyak teman-teman yang baperan mungkin, atau merasa larut dalam kesedihannya, merasa larut dalam keadaannya. Keadaan itu adalah manifestasi atau manipulasi yang hanya sesaat. Jika kita mampu merubah keadaan tersebut, kita akan merasa jauh lebih baik. Tapi banyak orang yang justru malah larut dalam keadaan dia. Yang harus teman-teman lakukan adalah memperbanyak pergaulan yang positif, yang mendukung kita dengan impian kita, yang mendukung apapun yang kita lakukan. Jadi mungkin banyak nih di lingkungan teman-teman sehari-hari, mungkin orang tua nggak support mungkin apa yang kita lakukan, teman-teman yang berbeda pola pikirnya dengan kita. Kita mungkin harus menemukan di mana wadah tempat kita harus bertumbuh. Karena apa? Karena kita manusia yang diciptakan unik. Kita nggak sama dengan orang lainnya, orang kebanyakan. Mungkin orang berprestasi dengan cara lain, kita bisa berkarya dengan cara yang berbeda. Kenapa tidak? Jadi mungkin teman-teman yang saat ini mungkin dalam keadaan kondisi yang tidak stabil, dalam kondisi yang bad stress mungkin, atau patah hati atau kecewa, jangan berlarut-larut dengan kesedihan. Karena kesedihan itu sendiri itu bumerang ya buat diri kita sendiri. Kita manusia mungkin bukan robot, mempunyai perasaan. Itu wajar kita sedih, kita nangis sejadi-jadinya, itu wajar. Tapi yang gak wajar adalah jika teman-teman terlalu berlarut-larut di dalam kesedihan itu, sehingga itu menghambat peluang yang datang, kesempatan yang datang, orang-orang yang baik yang ada di kehidupan kita. Jadi jika kita fokusnya hanya kesalahan, penyesalan, kesedihan, itu sama aja kita menutup pintu untuk orang datang membahagiakan diri kita. Kita harus banyak bersyukur, termasuk dalam hal yang menyakitkan sekalipun. Karena hal itu akan menjadi batu loncatan untuk kita jauh lebih baik lagi ke depannya. Jadi teman-teman harus pahami satu hal ini. Setiap kita mempunyai ibaratnya antibodi gitu untuk menangkal perasaan sedih itu. Seperti kulit itu bisa meregenerasi walaupun terluka berkali-kali. Kita pun sebagai manusia sudah diciptakan hal itu sama Allah. Tapi sayang kita tidak menggunakannya. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Ya, yang saya bilang yang pertama kali tadi, membenahi pikiran kita setiap hari. Menyadari bahwa semua yang telah terjadi, biarlah terjadi. Lalu kita mungkin tidak bisa memaksakan diri kita langsung pulih. Tapi dengan penerimaan tadi, kita menerima bahwa kondisi kita memang demikian. Lalu saya ingin berubah, saya ingin pulih dari kesedihan, kekecewaan, dan hal-hal yang membuat kita terpuruk. Itu akan jauh lebih powerful jika teman-teman bisa mengendalikan perasaan. Oke, teman-teman silakan latihan terus-menerus, sering membaca buku misalnya, sering bertemu orang-orang yang positif yang merecharge energi teman-teman, dan
Tentunya dengan hal-hal yang kegiatan yang positif yang kita lakukan, kita nggak akan terpuruk gitu. Kita memang pernah jatuh, tapi bukan berarti kita harus berhenti melangkah. Kita mungkin pernah terluka, tapi jangan berhenti berbuat baik. Kita mungkin pernah dicemooh atau dipandang sebelah mata, tapi jangan pernah hal itu menghambat teman-teman berkarya. Lakukan apa saja yang lebih baik gitu, yang mungkin bisa kita lakukan. So, saya sarankan kepada teman milenial, miliki mental baja. Apapun itu, hadapi. Dan tetap tenang, tetap spirit, tetap positif, memandang kehidupan kita jauh lebih baik ke depannya. Mungkin sekian saja dari saya, Via. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.